Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nuril Azizah dari program studi administrasi bisnis dengan bidang minat perpustakaan dan kearsipan 3A dengan nomor urut 31. Di sini saya akan membahas 5 topik bahasan tentang konservasi dan preservasi digital. Topik bahasan yang pertama, saya akan membahas tentang bab 6, yaitu perkembangan media penyimpanan. Media penyimpanan yang pertama dimulai pada tahun 1752 dengan adanya punchcard yang dapat menyimpan sedikit data. Lalu yang kedua ada William Tape pada tahun 1947 dengan berkecepatan 1,2 miliseconds per instruksi dan berkapasitas 512 hingga 1024 bits. Lalu yang berikutnya pada tahun 1953 muncul Selectron Stubs yang berkapasitas 256 hingga 4096 bits. Lalu pada tahun 1960 muncul drum memory berkapasitas 10 KB. Lalu ada CD atau compact disc pada tahun 1979 yang berkapasitas 700 MB. Lalu ada IBM 3380 yaitu harddisk pertama yang berkapasitas hingga 2,52 GB. Lalu ada DVD pada tahun 1995 yang berkapasitas 8,5 GB. Lalu ada USB flash drive pada tahun 2000 yang berkapasitas 8 MB. Lalu ada SD card pada tahun 2000-an berkapasitas 32 MB. Lalu ada HD drive pada tahun 2006 berkapasitas 30 GB. Lalu ada Blu-ray disc atau BD pada tahun 2006 juga berkapasitas hingga 60 GB. Lalu ada Solid State Drive atau SSD pada tahun 2008 berkapasitas 64 GB. Lalu ada Cloud Drive pada tahun 2012 yang sampai saat ini masih banyak digunakan karena mudah diakses dan mudah dibawa kemana-mana seperti Google Drive, Dropbox. Kaitannya dengan pelajaran konservasi dan preservasi yaitu konservasi adalah perlindungan, sedangkan preservasi yaitu pemeliharaan sumber informasi. Jadi perkembangan media penyimpanan itu akan sangat berkembang sesuai perkembangan zaman. Jadi media ini dapat menjadi media penyimpanan yang bisa digunakan dalam jumlah yang besar dan banyak serta aman. Lalu di bab yang kedua, saya akan membahas tentang bab 11 yaitu perkembangan dan ragam virus pada komputer. Pada tahun 1970 ditemukan virus yaitu Pervading Animal yang merusak komputer Unix 1108. Lalu pada tahun 1986 adanya virus Brain yang menyerang MS-DOS. Lalu pada tahun 1990 hingga 1992 ditemukan adanya 1800 virus yang muncul pada komputer. Lalu menjadi 7500 pada tahun 1994 dan di tahun 2000 ditemukan sebanyak 50.000 virus. Macam-macam virus komputer yaitu yang pertama ada Trojan yang menyerang data dari komputer yang kemudian mengambil data tersebut atau dicuri. Lalu yang kedua ada worm yaitu mengandalkan dirinya dan sehingga hard disk itu mudah penuh. Yang ketiga yaitu polymorphic virus yaitu mengunci suatu program. Jadi tiba-tiba suatu program itu tidak bisa digunakan. Lalu yang berikutnya ada makrovirus yaitu menyebar dengan mudah dan dapat mengandalkan dirinya. Lalu ada boot sector virus yaitu virus yang menginfeksi ketika data itu diakses. Lalu yang terakhir ada directory virus yaitu memindahkan program aslinya ke suatu file yang tidak dikenali. Lalu ada ciri-ciri komputer yang terkena virus yaitu memori hard disk yang tiba-tiba penuh, file yang tidak bisa dijalankan secara tiba-tiba, lalu ada beberapa file yang hilang hingga munculnya suatu file baru tanpa diinstal. Letak-letak dari resiko virus yaitu pada CD atau disket. Lalu yang kedua ada di email.
ada di program atau dokumen, lalu yang keempat di internet. Dampak virus sendiri terhadap suatu komputer yaitu dapat memperlambat suatu kerja email, datanya terkunci, data tercuri, datanya rusak, dan data itu tiba-tiba terhapus. Lalu kaitannya dengan mata kuliah ini yaitu ancaman saat melakukan konservasi, yaitu adanya virus, hacker, dan file yang tiba-tiba hilang. Jadi, di saat ini kita harus sangat berhati-hati terhadap virus yang tiba-tiba datang ke komputer. Materi yang ketiga, yaitu saya akan membahas tentang bab 12, yaitu perkembangan dan rakam dari antivirus. Antivirus berdasarkan cara memperolehnya itu ada 4, yaitu yang pertama ada free antivirus, yaitu antivirus yang didapatkan secara gratis. Lalu yang kedua ada trial antivirus, yaitu didapatkan secara gratis tapi ada jangka waktunya. Lalu yang ketiga ada donation antivirus, yaitu antivirus yang didapatkan ketika harus berdonasi terlebih dahulu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada paid antivirus, yaitu didapatkan dengan cara membeli. Nah, perkembangannya sendiri yaitu pada generasi pertama, antivirus ini hanya bisa bekerja untuk scanner biasa dan hanya untuk bisa mendeteksi. Lalu pada generasi kedua yaitu antivirus sudah berkembang dengan cara mendeteksi antivirus dan menggunakan aturan-aturan yang baru. Lalu pada generasi ketiga yaitu antivirus ini sudah bisa mengidentifikasi virus melalui aksinya, bukan hanya struktur programnya saja. Lalu pada generasi keempat atau sekarang itu antivirus sudah menggunakan proteksi yang penuh seperti scanning, scanner, dan juga pembersihan. Untuk macam-macamnya antivirus sendiri itu ada banyak, yaitu salah satunya itu Bitdefender, lalu ada Kaspersky, ada Smartdaf, ada Avira, ada AVG, ada Norton, ada McAfee, Asset, NOD32, dan Avast. Hubungan konservasi dan preservasi dengan mata kuliah ini yaitu preservasi merupakan pelestarian, sedangkan konservasi yaitu pengawetan sumber informasi. Jadi komputer yang digunakan sekarang itu kan sebagai alat untuk menyimpan suatu data atau sumber informasi. Jadi supaya data tersebut tidak hilang, jadi dibutuhkan suatu antivirus untuk menjaga suatu sumber informasi itu tetap dijaga. Di materi yang keempat, saya akan membahas tentang bab ke-13, yaitu strategi pencegahan terhadap virus komputer. Macam-macamnya virus sendiri itu ada 12, yaitu ada worm virus, trojan, vector, spyware, memory residence, fat virus, roju, rootkit, web scripting virus, multiple virus, directory virus, dan component virus. Strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mencegah virus masuk terhadap komputer yaitu yang pertama ada pasang antivirus. Karena antivirus sendiri itu sudah berisi daftar virus yang berbahaya dan bisa memberantas pada waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua yaitu ada scan secara berkala dengan antivirus. Setelah antivirus tersebut dipasang, yaitu langkah yang berikutnya yaitu di-scan. Tujuan di-scan-nya itu yaitu untuk memonitor dan mendeteksi adanya virus yang tiba-tiba datang lagi. Jadi cara kerjanya itu virus tersebut akan dikarantina dan dihapus secara bersamaan. Lalu yang ketiga, waspadai saat mengakses internet, karena kebanyakan saat mengakses internet itu terkadang ada iklan yang ternyata itu ada virusnya. Dan jangan sesekali asal mengklik saat mengakses internet. Lalu yang keempat yaitu jangan gunakan jaringan terbuka, yaitu misalnya wifi tanpa password karena sengaja untuk menyebar virus kepada komputer Anda yang sedang terakses kepada internet. Lalu yang kelima dan terakhir yaitu hati-hati saat menggunakan USB karena USB ini sangat-sangat rentan dan sangat mudah menyebarkan virus kepada komputer, apalagi dari komputer yang digunakan secara umum.
kaitannya dengan preservasi dan konservasi, yaitu karena media penyimpanan itu kan banyak menggunakan komputer, jadi pencegahan virus ini sangat-sangat berguna untuk mencegah terjadinya pencurian dan penghapusan data yang secara tiba-tiba, agar sumber informasi itu juga tidak hilang, rusak hingga tercuri. Jadi harus dipasang antivirus agar aman sumber informasinya dan terjaga hingga kapanpun. Lalu materi yang terakhir saya mengambil dari bab 16, yaitu bagaimana cara internet bekerja. Yang pertama, komputer dan internet itu dihubungkan melalui suatu IP address yang diberikan oleh server. Lalu selanjutnya kita bisa membuka suatu website karena adanya domain name system yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses suatu website dengan mudah. Nah, server IP ini menerima berbagai permintaan dari browser seperti memeriksa email, melihat website, browsing suatu akses atau website, dan sebagainya. Kaitannya dengan pelajaran konservasi dan preservasi, yaitu karena internet zaman sekarang ini kan digunakan untuk mempublikasikan suatu sumber informasi agar suatu halayak ini tahu tentang adanya suatu informasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.